Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sylvie Rahmawati Putri, mahasiswa dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang dengan NIM 2012111691. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dalam sistem hematologi dan bersambungkan dengan sel darah merah dan sel darah putih. Kita masuk ke pengertian, yaitu hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah serta jaringan yang membentuk darah. Darah merupakan bagian penting dari sistem transport. Darah merupakan jaringan yang terbentuk cairan yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu plasma darah dan bagian korpuskuli. Dalam arti lain, hematologi juga dikenal sebagai cabang ilmu kedokteran mengenai sel darah, organ pembentukan darah, kelainan yang berhubungan dengan sel darah, organ pembentuk darah. Setiap orang mengetahui bahwa pendarahan pada akhirnya akan berhenti ketika terjadi luka atau terdapat luka lama yang mengeluarkan darah kembali saat pendarahan berlangsung, gumpalan darah beku, dan serta pembentukan pengerasan luka untuk segera pulih seketika. Yang selanjutnya yaitu fungsi sel darah dan plasma darah pada tubuh manusia. Yang pertama, zat makanan dan mineral antara lain glukosa, gliserin, asam amino, asam lemak, kolesterol, dan garam mineral. Yang kedua, zat hasil produksi dari sel-sel antara lain enzim, hormon, dan antibodi. Yang ketiga yaitu protein. Yang keempat, karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Kita lanjut yang ketiga, nilai dan ukuran normal komponen dalam darah manusia. Yang pertama, nilai-nilai sel darah dewasa normal. Yang pertama, sel darah merah 4,2 sampai 6,2 juta per mili darah. Yang B, sel darah putih 5.000 sampai 10 juta per mili darah. Yang C, trombosit 140.000 sampai 340.000 per mili darah. Yang selanjutnya yaitu hematokrit atau persen darah merah 45 sampai 52% untuk pria, sedangkan wanita 36 sampai 48% untuk wanita. Yang selanjutnya adalah hemoglobin, yaitu 14,0 sampai 17,0 gram per mili untuk pria, 12,0 sampai 16,0 gram per mili 100. Yang selanjutnya yaitu sel-sel darah merah, anemia, dan polistemia. Yang pertama yaitu sel darah merah. Sel darah merah atau yang disebut dengan eriosit berasal dari bahasa Yunani yaitu erythros, berarti merah, dan kritos berarti selubung atau sel. Sel ini tidak memiliki inti sel, mitokondria, atau ribosom. Sel ini tidak dapat melakukan mitosis, fosforilisasi oksidatif sel, atau pembentukan protein. Sel darah merah mengandung protein hemoglobin yang mengangkut sebagian besar oksigen yang diambil di paru-paru ke sel-sel di seluruh tubuh. Yang selanjutnya kita masuk ke sel darah putih, yaitu sel darah putih ada di plasma darah, granulosit atau leukoti yang bergranula berbutir-butir, basofil, eosinofil, dan neutrofosil. Jumlah hampir 75% di seluruh leukosit. Plasmanya mengandung granula atau butir-butiran halus, dibuat di dalam sumsum merah oleh jaringan retikulo endotelium. Granulosit merupakan sel fagosit memakan benda asing, terutama bakteri. Oleh karena itu, granulosit dapat menembus dinding kapiler disebut diapedesis serta masuk ke jaring-jaring apabila terjadi luka. Selanjutnya kita masuk ke trombosit atau pengertian dan fungsi dari trombosit. Yang pertama yaitu pengertian. Trombosit atau disebut palet atau kepingan darah adalah sel-sel berbentuk oval kecil yang dibuat di sumsum tulang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari trombosit. Yang pertama, sering disebut sel darah membeku karena fungsinya dalam proses pembekuan darah, berukuran lebih kecil daripada eriosit maupun leukosit dan tidak berhenti dalam setiap 3 mm.
Terdapat trombosit dibentuk pada sel megakariosit. Sumsum tulang mempunyai waktu hidup sekitar 8 hari. Selanjutnya yaitu fungsi berperan dalam proses pembekuan darah. Memicu pembuluh darah untuk mengkerut supaya tidak banyak darah yang keluar, dan memicu pembentukan benang-benang fibrin akan berbentuk formasi seperti jaring-jaring yang menutupi daerah luka, sehingga menghentikan pendarahan yang aktif terjadi pada luka. Yang selanjutnya itu fungsi berperan dalam melawan infeksi virus dan bakteri dan memakan virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian dengan bantuan sel-sel kekebalan tubuh lainnya menghancurkan virus dan bakteri di dalam trombosit tersebut. Berperan dalam pembentukan plak dalam Selanjutnya kita masuk yaitu ke plasma darah. Plasma darah adalah komponen darah terbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah, di mana sel darah ditutup. Yang kedua, 55% dari jumlah plasma darah, 90%-nya air, 10%-nya albumin, globulin, triptibinogen, enzim hormon, glukosa, amino, vitamin, O2, CO2, dan elektrolit, urea, dan yang lainnya. Selanjutnya itu zat-zat yang larut dalam plasma darah, yaitu sisa makanan dan mineral, enzim, hormon, dan antibodi. Protein dalam plasma darah yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen, urea, dan asam urat. Yang selanjutnya itu CO2 dan O2. Bagian plasma darah yang mempunyai fungsi penting adalah yaitu spektrum plasma darah yang dikeluarkan atau dipisahkan fibrinogen dengan cara memutar darah dalam sentrifuge. Serum tampak jernih dan mengandung zat antibodi. Fungsi untuk membinasakan protein asing yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu fisiologi sistem limfatik. Yaitu yang pertama, limfe adalah cairan jaringan yang masuk ke dalam pembuluh limfe. Pembuluh limfe terbentuk seperti tasbih karena mempunyai banyak katup sepanjang perjalanannya. Yang selanjutnya, pembuluh limfe dimulai dari kapiler. Pembuluh limfe dimulai dari kapiler limfe, kemudian pembuluh limfe kecil, kemudian pembuluh limfe besar, masuk ke aliran darah. Limfe sebelumnya masuk aliran darah melalui satu atau banyak kelenjar limfe. Pembuluh limfe aferen adalah pembuluh limfe yang membawa limfe masuk ke kelenjar limfe. Pembuluh limfe eferen adalah pembuluh limfe yang membawa limfe keluar kelenjar limfe. Yang selanjutnya adalah limfe masuk aliran darah pada pangkal leher melalui ductus lymphaticus dexter dan ductus pterygius. Selanjutnya yaitu sistem saluran limfe berhubungan erat dengan sistem sirkulasi darah, kemudian meninggalkan jantung melalui arteri dan dikembalikan melalui vena. Sebagian cairan yang meninggalkan masuk pembuluh darah melalui saluran limfe yang merembes dalam ruangan jaringan. Yang selanjutnya, hampir seluruh jaringan tubuh mempunyai saluran limfe yang mengalir kelebihan cairan secara langsung dari ruang interstisial. Yang selanjutnya, beberapa pengecualian antara lain sebagai permukaan kulit sistem pusat, bagian dalam dari saraf kapiler, dan endomysium otot dan tulang. Selanjutnya adalah fungsi sistematik limfatik. Yang pertama adalah mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah, mengangkut limfosit dan kelenjar limfe ke sirkulasi darah, membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dan usus ke sirkulasi darah.
Saluran limfe yang melaksanakan fungsi ini ialah saluran lakteal di mukosa usus alus. Kelenjar limfe menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindari penyebaran organisme itu ke dalam jaringan dan bagian lain tubuh. Apabila ada infeksi atau kelenjar limfe yang menghasilkan zat imun atau antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme. Yang selanjutnya adalah saluran limfe. Terdapat dua saluran limfe utama, yaitu ductus tortuosus sinistra dan ductus lipatius dextra. Ada beberapa bagian dari pembuluh limfe, yaitu pertama, struktur pembuluh limfe merupakan serupa dengan vena kecil tetapi memiliki lebih banyak katup sehingga pembuluh limfe tampaknya seperti rangkaian petasan atau tasbih. Selanjutnya, pembuluh limfe yang terkecil atau kapiler limfe lebih besar dari kapiler darah yang terdiri atas beberapa lapisan endotelium. Pembuluh limfe bermula sebagai jalinan halus kapiler yang sangat kecil dan sebagai rongga-rongga limfe di dalam jaringan berbagai organ. Selanjutnya, pembuluh limfe khususnya di filiti usus halus yang berfungsi sebagai absorpsi lemak atau kilomikron disebut dengan lakteal villi. Yang selanjutnya adalah kelenjar limfe, limfonodi. Limfonodi berbentuk kecil lonjong atau seperti dan terdapat di sepanjang pembuluh limfe. Kerjanya sebagai penyaring limfe dan dijumpai di tempat-tempat terbentuknya limfosit. Kelompok-kelompok utama terdapat di dalam leher, aksial, torak, abdomen, dan lipatan paha. Selanjutnya kita masuk ke tonsil, merupakan kelenjar limfe yang terdapat covum oris dan faring, tonsillan pharyngealis, tonsilla palatina, tonsilla lingualis. Yang selanjutnya, tonsil merupakan garis depan pertahanan infeksi yang terjadi di rongga mulut, hidung, dan tenggorokan. Yang selanjutnya, tonsil yang gagal menahan infeksi akan meradang yang disebut dengan tonsilitis. Kita selanjutnya masuk ke limpa atau lien. Lien adalah kelenjar yang terletak di region sipugastrum sinitra. Di dalamnya berisi banyak jaringan limfe dan sel darah. Fungsi dari lien yang pertama membentuk eritrosit terutama pada janin, memisahkan eritrosit mati dari sirkulasi darah, menghasilkan limfosit atau antibodi, yang keempat untuk menghancurkan leukosit dan trombosit. Selanjutnya kita masuk ke res atau reticula endothelial sistema, yang artinya sistem di dalam jaringan dan organ yang berfungsi memakan atau fagosit benda asing dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Yang termasuk dalam res adalah kelenjar limfe, limfum tulang. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.